Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. Peti harta karun. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini untuk Pak Weber. Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada Pak Weber segera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Di ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan membukanya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan untuk melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa. Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh, bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat bertengkar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Kalau memberitahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Opsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. dapat. Opsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal dari arah sini. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weber. Kenapa Anda bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya, kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya, sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Nenekku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya. Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saja tuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Weber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Gul, angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna.
Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali, begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Kip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah. Aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita bagaimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei! Tunggu, kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan dibawakan oleh Skip. Taran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam bam. Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. Bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim, dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi pada ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Jauh lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. Satu episode saja. Satu episode saja. Roti ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma satu episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi.
Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Snarl! Chomp! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi ke mana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan. Jadi kelonjak. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi, Hanya satu episode sehari. Salah satu pemanggil cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tadi yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia prik. Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia.
Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman, hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat, bukan aku penolong rahasianya. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semua kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini gambar seperti kartu, bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan di bari rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa, Opsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo. Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat harian baru kami.
DJ Nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, area terlarang, batas-batasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sampai cat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua ditangkap. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar, semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf Nyonya, tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus nambang kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kita lah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk bantu semua yang tinggal di hutan. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang! Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku, Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah, bantu aku. Hei, Skip. Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat.
Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip! Kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat manajerku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu. Mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh, tunggu. Semutnya. Berarti aku sama buruknya nih ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Bagaimana ini? Landikins bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monsi, ayo. Kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh, hei, hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi. Kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo, Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo. Kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku, teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo? Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman.
Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Ah. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Ada apa, Nenek? Apa ini untukku? Benar, Munzi. Mereka bilang di radio kalau malam ini akan ada udara dingin. Selimut tua ini akan membuatmu tetap hangat dan nyaman. Nana, terima kasih banyak. Selamat malam. Mimpi indah, sayang. Oh, apa itu? Bantal. Mau jadi teman? Kau manja sekali. Siapa sangka Bantau bisa begitu gigih? Dan kelakuannya sangat tidak sopan. Selamat pagi, Munzi. Selamat pagi juga. Aku akan kembalikan. Jangan menangis. Aku hanya suka topi baruku. Apa nama bahannya? Aku tak tahu. Polyester. Semuanya, dengarkan ini. Kain tahan lama, mudah dicuci, cepat kering, dan tak pernah kusut. Topi ini bisa bertahan selamanya. Apapun yang terjadi kepadanya. Aku lupa mengisi baterai lampu. Maaf, Tuan Dickens. Biar aku bantu berdiri. Terima kasih, Munzi. Munzi, bagaimana cara menyalakan lampunya? Aku bahkan tidak tahu, Tuan Dickens. Hari ini hari yang sangat misterius. Pertama, bantalku ingin menjadi teman. Lalu balon menempel padaku. Dan topi-topi menejarku. Sepertinya hari ini aku menjadi magnet. Munzi, aku tahu yang terjadi. Kau penuh dengan listrik statis. Listrik apa ini? Listrik statis. Biar ku jelaskan. Saat kau menggosok sesuatu, listrik muncul dan menumpuk di berbagai jenis bahan. Seperti perek kain atau karet. Atau di buluku. Benar, Munzi. Di bulumu juga. Selain itu, listrik statis punya beberapa sifat yang unik. Listrik statis bisa menarik benda-benda atau mengisinya. Jadi ada penjelasan ilmiah untuk sifat magnetisme itu. Munzi meminta maaf atas semuanya dan menjelaskan trik listrik statis kepada teman-temannya. Kadang-kadang bisa sangat berguna.
Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir, kau dapat tepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, Aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Ku bangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Ku bangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Hei, kalian sedang apa? Begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tempuh saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya? Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat? Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis.
Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa. Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas. Terus. Ellie, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini. Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil toko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak. Ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama. Tidak apa-apa. Nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali. Kami bisa sendiri. Hei, Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat. Aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benar kan, Eli? Iya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak. Pegang yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Cari! Kalian. Kami datang. Tetap pegang yang erat. Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Monzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Ups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambaian, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah beri. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambaikan tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesulap. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Pesulap sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah.
Anangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Huh? Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku punya ide. Ini luar biasa. Jenius sekali. Oh, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Penculapan itu. Meriken, bola jamur dan beri. Aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati kau harus belajar dengan tekun dan keras. Hei, aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei, tidak sopan. Larimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Diggins sedang tidak memakannya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah. Kalian adalah penonton pertama kami. Penonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mengunyah rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Tongkat,
Rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing. Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Tangkap! Ah! Lari! Pamang rumput. Bravo, bravo. Yen-yenmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Di mana mesin pemotong rumputku berada? Lari! Pemakan rumput! Siapapun! Anak-anak! Awas! Kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi. Tekan tombolnya. Tidak. Oh, ini gawat. Terima kasih, Monzi. Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa dikalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do. Don't let a lawnmower do it for you. That's what you do.